Selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara-saudari Jemaat GBI Gloria Kayan. Shalom saudara seiman dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada minggu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala sejenak, kita renungkan betapa baiknya Tuhan kita, sungguh baik dan teramat baik. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, Tuhan masih mengizinkan kita menikmati hari yang baru. Kita ada sampai pada pagi hari ini, semua karena cinta kasih Tuhan. Panggilan berbakti yang terambil dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Engkau masih memberkati setiap kami. Bapa, pagi ini kami mempersembahkan ucapan syukur kami melalui ibadah, pujian, dan penyembahan. Kiranya Engkau berkenan memberkati anak-anak-Mu ini yang pada pagi hari ini mengambil bagian dalam pelayanan MC, singer, pemain musik, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau lingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pujian jadikan kami indah mengawali ibadah pada pagi hari ini. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu
ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Sebelum kita menerima makanan rohani melalui firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan pujian "Manis Kau Dengar". Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian
Kepada Bapak Gembala, kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya kita dalam keadaan baik dan sehat, serta bersemangat terus untuk memuliakan Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan syukur karena anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang kami jalani ini adalah hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Saatnya kami akan belajar firman Tuhan, mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Tambahkanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami dengan mudah memahami penjelasan firman Tuhan. Tolonglah kami sehingga kami bertekad memiliki kesanggupan dan kesungguhan hati untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pimpinan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada kebaktian pagi hari ini, sebuah jemaat lokal adalah tubuh Kristus di dunia. Berdasarkan kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 16. Demikianlah nas firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada pagi hari ini. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita membicarakan tentang sebuah jemaat lokal, kita selalu antusias. Karena kita di dalamnya. Karena kita adalah anggota dari jemaat lokal tersebut. Yang kita pikirkan, yang kita doakan, yang kita kerjakan semata-mata untuk menumbuh kembangkan jemaat di mana kita menjadi keluarga rohani di dalamnya. Saya dan saudara harus selalu antusias. Setiap kali membicarakan jemaat lokal, itu sebenarnya tentang kita. Saya dan saudara yang ada di dalamnya. Sehingga kalau jemaat itu bertumbuh, dewasa, berbuah, kita bahagia. Terlebih lagi ketika kita dapat mengestafetkan tongkat kebenaran kepada generasi anak cucu kita. Betapa bahagianya kita, karena kita mewariskan warisan rohani kepada mereka. Berdasarkan firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus berharap apabila terhalang untuk mengunjungi jemaat yang sedang digembalakan oleh Timotius anak rohaninya, ia masih dapat menyaksikan, dia masih bisa mendengar sebagai kesaksian dari kehidupan jemaat bahwa mereka yang adalah jemaat yang digembalakan oleh Timotius itu sebagai jemaat dari Allah yang hidup dan tiang penopang dasar kebenaran. Inilah kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan kita yang adalah jemaat miliknya. Yaitu kita dapat cemerlang menyaksikan bahwa kita adalah jemaat dari Allah yang hidup. Tiang penopang dasar kebenaran. Sebagai jemaat Allah yang hidup, tentu kerinduan hati Tuhan bagi jemaatnya bahwa kita mencerminkan sebagai miliknya
sebagai umat kepunyaannya, sebagai kawanan domba miliknya, yang hidup. Bukan sesuatu yang mati yang tidak ada guna, tetapi kita yang hidup, yang terus berkarya di dunia ini. Sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, tentu kerinduan hati Tuhan, jemaatnya itu berperan sebagai tiang yang menopang. Itulah sebabnya harus kuat dan kokoh, sehingga bangunan yang ditopang olehnya tidak roboh. Setiap orang yang datang masuk ke dalamnya, yang bersandar pada tiang itu, tidak roboh. Karena tiangnya kuat dan kokoh. Begitu pula dengan dasar fondasinya, yang kokoh, yang kuat, yang teruji. Sehingga setiap orang yang masuk ke dalamnya tidak was-was. Karena jemaat ini dasarnya kokoh dan kuat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi jemaat dari Allah yang hidup dan tiang penopang dasar kebenaran, itu adalah gambaran dari tubuh Kristus yang hidup di dunia ini secara rohani. Tuhan Yesus sudah pulang ke surga. Jemaatnya masih ada di bumi ini. Kerinduan hatinya adalah jemaat itu adalah keluarga Allah. Mereka adalah jemaat dari Allah yang hidup. Seperti doa Bapa kami, biarlah terjadi di bumi ini seperti di surga. Biarlah segala hikmat surgawi itu dimiliki oleh jemaat. Jemaat yang adalah gudang kebenaran, yang digambarkan bagaikan gudang kebenaran. Jemaat di mana para malaikat ingin menyaksikan aktivitas mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa bahagianya kita menjadi jemaat milik Tuhan. Sebuah jemaat lokal adalah tubuh Kristus di dunia ini secara rohani. Bagaimana kita mewujudkannya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan? Kalau itu yang menjadi keyakinan kita berdasarkan nas ini, bahwa kita adalah jemaat Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Ayo kita mewujudkannya. Kita praktek nyatakan apa saja yang Tuhan inginkan, yang seharusnya terjadi dalam kehidupan jemaat lokal. Yang pertama, berdasarkan ayat 14, semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera datang mengunjungi engkau. Yang pertama, berjuang agar semakin bertumbuh di dalam jemaat itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pertumbuhan seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan jemaatnya? Firman Tuhan berkata di pasalnya yang ketiga, kitab 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 13, inilah yang Rasul Paulus jelaskan tentang pejabat gereja atau pejabat yang melayani dalam jemaat itu, yaitu penilik jemaatnya. Penilik jemaat ini satu orang ya, penilik, penatua, gembala, tinggal kita mau pakai yang mana. Nah, Tuhan Yesus lebih senang dengan sebutan gembala, maka disebut sebagai gembala jemaat. Nah, jemaat yang bertumbuh ini di dalam berjemaat ini harus menunjukkan kualifikasi seperti syarat-syarat sebagai pejabat gereja, yaitu penilik jemaat, penatua, gembala jemaat, sama ya. Jadi satu orang yang sama untuk 3 jabatan itu. Nah, kita pakai saja gembala jemaat. Gembala jemaat dan diaken. Ini adalah cerminan kualifikasi pertumbuhan di dalam jemaat. Karena kalau diaken dan gembala jemaat ini dipanggil, dipilih Tuhan dari dalam jemaat itu sendiri, dengan kualifikasi yang jelas, maka itulah pertumbuhan jemaat dapat terlihat. Dikatakan bahwa seorang gembala jemaat itu adalah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Bukankah ini yang menjadi
kualifikasi dari pertumbuhan sebuah jemaat. Kalau kita lihat lagi syarat-syarat sebagai diaken hampir mirip dengan gembala. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Bukan saja kepada para pejabat di dalam jemaat itu, tetapi juga bagi semua warga jemaat. Demikian juga diaken-diaken haruslah seorang orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang murni. Istri-istrinya orang terhormat, jangan berfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken itu haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Wah, inilah kualifikasi pertumbuhan di dalam jemaat. Rasul Paulus juga menggambarkan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, yang bergabung di dalam keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, menunjukkan kualifikasi iman. Rasul Paulus sendiri yang mengatakan, menasihati Timotius, memberitahu Timotius di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, bahwa orang yang bertumbuh di dalam jemaat itu akhirnya dia bisa berkata bahwa aku mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Bukankah ini sebuah pertumbuhan yang luar biasa di dalam jemaat? Kalau masing-masing anggota jemaat sampai pada masa tua mereka bisa menyaksikan dan mereka bisa berkata dengan keyakinan yang mantap bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Wah, luar biasa. Hati gembala pasti sangat senang, bersuka cita. Gembala sidang pasti sangat senang. Bukankah Rasul Paulus berkata, apa yang menjadi kebanggaanku dan mahkotaku, yaitu kamu, jemaat Tuhan. Demikian pula dengan gembala jemaat, hatinya akan bersuka cita menyaksikan pertumbuhan anggota gereja yang digembalakannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang kedua, bagaimana mewujudkannya? Yang kedua, berjuang agar semakin berdampak sebagai keluarga Allah. Status sebagai keluarga Allah itu harus memberi dampak. Benar-benar harus berperan. Ayat 15 berkata, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Perhatikan, orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kepada Timotius, Rasul Paulus menasihati, di dalam jemaat yang kau gembalakan, itu adalah keluarga Allah. Menjadi keluarga Allah. Dua elemen yang saling melengkapi di dalam sebuah jemaat lokal, yaitu gembala jemaat dan anggota gereja. Oleh Rasul Paulus mereka disebut sebagai keluarga Allah. Mereka adalah jemaat dari Allah yang hidup. Mereka adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, bagaimana peran itu bisa menjadi nyata? Di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 2, Rasul Paulus menasihati Timotius. Timotius, di dalam jemaatmu itu kan ada orang-orang tua. Ada laki-laki yang sudah tua. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, ya tegurlah dia sebagai bapakmu. Layaknya engkau menegur kepada bapakmu. Tentu dengan penuh hormat, dengan penuh sopan santun dan mengasihi. Kepada pemuda-pemuda, anggaplah itu sebagai saudaramu. Sehingga engkau bisa merangkul mereka, menasihati mereka. Nah, kepada perempuan-perempuan yang tua, anggaplah sebagai ibumu. Sebagai pemuda-pemudi, kepada pemuda-pemudi, anggaplah adikmu. Firman Tuhan katakan dengan penuh kemurnian. Wah, inilah keluarga Allah yang indah.
ketika kita menyaksikan satu kerjasama, satu persekutuan gembala jemaat dengan anggota jemaat. Kalau ada yang sudah janda, sudah tua misalkan, lihatlah bagaimana di masa muda mereka giat melayani Tuhan. Jemaat yang engkau gembalakan harus menaruh perhatian kepada mereka. Tapi keluarganya dulu yang harus menunjukkan balas budi dulu. Baru kalau tidak ada ya gereja yang akan menghandle. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah betapa indahnya tatanan yang Tuhan berikan di dalam jemaat yang adalah tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Rasul Paulus selalu terkesan dengan orang-orang yang melayani Tuhan, yang mendukung pelayanannya. Banyak nama disebut di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 19 misalkan. Dia teringat akan suami istri yang mengasihi dia. Yang pertama kali bertemu sama-sama pembuat tenda, Priscilla, Aquila, suami istrinya. Jadi ini luar biasanya. Kalau berbicara tentang kepemimpinan, Paulus selalu menyebut Aquila di depan dan Priska atau Priscilla. Tetapi berbicara tentang pelayanan, dia sebut istrinya dulu yang menonjol ya, yaitu Priska dan Aquila. Ditambah lagi Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 19 itu menyebut keluarga Onesiforus. Di bagian yang lain dia juga sebut Epaphroditus. Ya, luar biasa, nama-nama diingat detail oleh Paulus. Karena keluarga. Bagaimana keluarga kita hari ini? Dalam doa, apakah disebut nama mereka satu persatu? Atau mungkin sudah lupa namanya ya, karena jarang bertemu kalau berjauhan ya. Tapi tidak mungkinlah kalau keluarga kita lupa nama ya. Disebut dalam doa. Nah, Paulus memuji keluarga Onesiforus ya. Onesiforus ini luar biasa dia. Untuk mengirim keperluan Paulus di penjara, dia rela berjalan jauh. Dia masuk di penjara itu, dia penjaranya bukan kayak hari ini tinggal tidur orangnya. Dia cari satu persatu, wah ini ketemu dan mereka bersuka cita. Berjuang agar semakin berdampak sebagai keluarga Allah. Di tengah dunia yang semakin kehilangan kasih. Yang satu dengan yang lainnya saling menipu dan ditipu ya. Jemaat ini tampil menunjukkan kita sebagai keluarga Allah. Orang-orang yang sudah bertobat percaya Yesus ini adalah keluarga Allah. Jemaat milik Tuhan. Sehingga cara mewujudkannya itu, ayo kita sama-sama berjuang. Agar kita sebagai keluarga Allah itu berdampak. Yang ketiga, berjuang agar semakin dewasa dalam pengenalan akan Kristus. Ayat 16 berkata, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Sebagai tubuh Kristus kita adalah jemaatnya ini. Diperlukan kita ini berjuang semakin dewasa dalam pengenalan akan Kristus. Di dunia ini banyak sekali yang kita pelajari, yang bisa kita kenal ya. Tetapi satu hal yang tidak boleh terlupakan dan bahkan ini menjadi prioritas kita semakin mengenal Kristus. Rasul Paulus selalu menunjuk kepada jemaat. Dulu kamu nggak kenal Kristus. Dulu kamu orang asing dan pendatang ya. Sekarang di dalam Kristus kita ini adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan kita ini adalah anggota-anggota keluarga Allah
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi kita ini bukan orang asing, kita sudah mengenal Dia. Bahkan kita terus semakin mengenal Dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Rasul Paulus kepada Timotius juga memberikan nasihat bahwa pengenalannya akan Kristus itu ditunjukkan dengan keteladanan. 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Rasul Paulus memberikan arahan kepada Timotius, aku sudah ikuti Kristus. Kamu aku gembalakan, kamu ajar. Engkau bakal menjadi gembala. Ikutlah aku. Ikutlah teladanku yang mengikuti teladan Kristus. Supaya engkau dengan orang-orang yang kau gembalakan juga mengikuti yang sama. Yaitu apa? Tentang ajaranku, tentang cara hidupku, tentang pendirianku, tentang imanku, tentang kesabaranku, tentang kasihku dan ketekunanku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, indah bukan? Kita menjadi tubuh Kristus di dalam jemaatnya. Luar biasa sekali. Inilah sebabnya saya dan saudara terus memikirkan, mendoakan, mengupayakan bagaimana ini jemaat yang di dalamnya saya menjadi keluarga Allah ini untuk terus bertumbuh di dalam berjemaat. Untuk semakin saya dan saudara dewasa dalam pengenalan akan Kristus. Jemaat Gloria Kain adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Di dunia secara rohani kita mengaminkan. Itulah sebabnya setelah mendengarkan penjelasan dari nas firman Tuhan ini, kami bertekad, kita bertekad sebagai jemaat Gloria Kain untuk semakin bertumbuh dalam berjemaat, semakin berdampak sebagai keluarga Allah. Ingat, bukan hanya dalam kata-kata tapi dalam perbuatan. Dan semakin dewasa dalam pengenalan akan Kristus. Ditunjukkan dengan apa? Mengikuti ajaran, mengikuti cara hidup, mengikuti pendirian, mengikuti iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Betapa bahagianya ketika saya dan saudara bisa mewujudkan itu semuanya. Itulah sebabnya kita bertekad, kami bertekad. Jemaat Gloria Kain bertekad untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan. Dan bagian kami adalah mempraktekannya dalam hidup kami hari demi hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Kiranya menjadi berkat rohani. Dan juga menjadi makanan rohani yang menyehatkan bagi kami. Untuk kami berkarya bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan memuji kembali dengan marilah kabarkan Injil. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, kabar baik dari Allah yang esa, menebus dosa kita, mencurahkan darahnya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, hai pergi ke gunung, bukit, dan lembah. Berita Tuhan bawalah, terus nyatakan Injilnya, harapan semua orang berdosa. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah
ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Catur Ari Kristanto. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bakti kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur karena Engkau sudah memimpin kami dalam bakti kami. Saatnya kami akan menjalani kehidupan ini 1 minggu ke depan. Ya Bapa, Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau melindungi kami, sehingga kami dapat terhindar dari segala mara bahaya dari sakit penyakit. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan perjalanan hidup kami ini dalam penyertaan-Mu, sehingga tekad kami untuk hidup bagi Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan berguna bagi sesama kami dapat terwujud. Saatnya pada saat kami menjalani kehidupan 1 minggu ke depan, kami memohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus mengiringi langkah kami, dan kiranya berkat penghiburan dari Roh Kudus menuntun kami, sehingga hidup yang kami jalani ini seturut dengan firman Tuhan. Inilah doa dan penyerahan hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Salam Maranatha.